Alasan Cina pilih stadion yang buat timnas Indonesia tak nyaman di kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI yakin menang di sidang CAS pada 15 Agustus 2024. Martin Paes akan bela timnas Indonesia lawan Arab Saudi dan Australia. Reaksi tak biasa Jens Raven soal rekan setimnya di Belanda terancam batal dinaturalisasi timnas Indonesia, sampai lakukan hal ini. Asosiasi Sepak Bola Cina telah memilih beberapa stadion di negaranya untuk menjalani putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski begitu, rupanya Cina memilih stadion yang membuat para punggawa timnas Indonesia tidak merasa nyaman. Salah satu kandang yang dipilih Cina untuk menjamu Indonesia pada Oktober 2024 mendatang adalah Stadion Qingdao. Selain itu, Cina pun menunjuk Stadion Dalian Souyuan Football untuk laga kandang menjamu Arab Saudi pada September 2024 mendatang. Usut punya usut, ternyata pemilihan dua stadion tersebut bukanlah suatu hal yang mengejutkan, pasalnya Cina memang dikenal kerap berpindah-pindah stadion. Dikutip dari laman Shandong Cina, Federasi Cina menunjuk venue-venue di 10 kota berbeda sebagai tuan rumah di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di antaranya adalah Beijing, Changchun, Changsha, Changzhou, Chengdu, Haikou, Hangzhou, Lijiang, Qingdao, dan Wenzhou. Meski begitu, AFC baru menyetujui Stadion Dalian Souyuan dan Stadion Qingdao Youth Football untuk menjadi stadion kandang Cina. Di antaranya, 4 kota tidak layak menjadi venue tuan rumah karena administrasi dan keamanan tempat, tulis laporan. Ternyata, Cina punya alasan sendiri untuk memilih Stadion Qingdao sebagai kandang saat menjamu timnas Indonesia. Stadion yang berjarak 6,5 jam perjalanan dari Beijing ini bukan hanya untuk membuat timnas Indonesia tidak nyaman. Lebih dari itu, ada keuntungan tersendiri bagi Cina, di mana pada Oktober 2024, Cina akan bertanding lebih dahulu melawan Australia. Dalam proses pemilihan venue kandang, Federasi Cina menganut prinsip menciptakan kondisi terbaik untuk timnas dan mempertimbangkan faktor seperti kondisi iklim dan manfaat sosial, tulis laporan tersebut. Rupanya Stadion Qingdao dipilih karena kondisi iklim di sana sama seperti kandang Australia saat menjamu Cina di Stadion Adelaide. Mengingat kondisi iklim dan suhu Adelaide pada Oktober, maka timnas merekomendasikan kota dengan kondisi iklim serupa dengan Qingdao yang menjadi kota tuan rumah melawan Indonesia, tulis laporan tersebut. PSSI sangat yakin akan menang dalam sidang CAS, Court of Arbitration for Sport, perihal Martin Paes. Hingga akhirnya, kiper asal Belanda itu bisa membela timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia. Martin Paes sampai saat ini belum juga bisa membela timnas Indonesia. Padahal, kiper berusia 26 tahun itu sudah menjadi warga negara Indonesia, WNI, lewat proses naturalisasi sejak 30 April 2024. Ada satu permasalahan yang dialami oleh Martin Paes sehingga belum bisa memperkuat tim merah putih. Hal itu karena FIFA masih menolak perpindahan asosiasi dari Belanda, KNVB, ke Indonesia, PSSI. Kiper FC Dallas itu tercatat pernah membela timnas U21 Belanda saat berusia 22 tahun. Menurut aturan terbaru FIFA, pemain yang membela tim nasional di atas usia 21 sudah tidak diperbolehkan berganti federasi. PSSI sebenarnya sudah berjuang agar proses perpindahan Federasi Martin Paes bisa segera selesai. Update terbaru, Martin Paes akan menjalani sidang CAS pada 15 Agustus 2024. Rencananya pada 15 Agustus 2024 akan melakukan sidang CAS. Lalu pada 18 Agustus 2024 akan terlihat hasil pengumumannya, kata Sekretaris Jenderal, Sekjen, PSSI, Yunus Nusi, kepada awak media termasuk bolasport.com. Kata Yunus Nusi, PSSI akan berusaha semaksimal mungkin agar memenangkan sidang CAS Martin Paes. Tujuannya tentu saja agar Martin Paes bisa membela timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Babak tersebut akan dimulai pada 5 September 2024 sampai 10 Juni 2025. Dijadwalkan, timnas Indonesia akan menantang Arab Saudi pada laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Internasional King Abdullah, Jeddah, Kamis, 5 September 2024. Selanjutnya,
Timnas Indonesia akan menjamu Australia pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa, 10 September 2024. PSSI berencana menggelar pertandingan itu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Insya Allah kami akan berusaha memenangkan itu, kata Yunus Nusi. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, meminta publik bersabar. Sebab, PSSI sedang berusaha keras agar Martin Paes bisa menjadi bagian tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Semuanya masih proses dulu, kata Zainuddin Amali. Rupanya Stadion Qingdao dipilih karena kondisi iklim di sana sama seperti kandang Australia saat menjamu Cina di Stadion Adelaide. Mengingat kondisi iklim dan suhu Adelaide pada Oktober, maka timnas merekomendasikan kota dengan kondisi iklim serupa dengan Qingdao yang menjadi kota tuan rumah melawan Indonesia, tulis laporan tersebut. Ramai kabar Mauresmo Hinoke terancam batal menjalani proses naturalisasi untuk timnas Indonesia. Jens Raven sampai lakukan ini. Mauresmo Hinoke merupakan rekan satu tim bersama Jens Raven di FC Dordrecht U21. Seperti diketahui, Jens Raven telah resmi dinaturalisasi dan menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada 27 Juni 2024 lalu. Jens Raven berhasil mencetak gol tunggal hingga membawa kemenangan Garuda Muda dalam ajang Piala AFF U19 2024. Berbeda dengan Jens Raven yang sudah resmi menjadi WNI, muncul isu bahwa Mauresmo Hinoke batal dinaturalisasi. Nama Mauresmo Hinoke sebelumnya termasuk jadi salah satu yang direkomendasikan untuk bergabung dalam timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia Belanda ini diketahui sudah ikut trial bersama timnas Indonesia U19 di ajang Toulon Cup 2024. Namun, belakangan Mauresmo Hinoke disebut-sebut tidak memenuhi syarat membela timnas Indonesia. Pengamat sepak bola Indonesia, Bung Binder mengatakan bahwa Hinoke disebut mempunyai darah Indonesia berasal dari garis keturunan di atas kakek neneknya, yakni buyutnya. Menurut peraturan FIFA, pemain bisa dinaturalisasi jika punya keturunan maksimal ketiga, kakek nenek, dari silsilahnya. Saya mendapatkan informasi garis keturunan Hinoke sudah lebih dari 3 layer, di atas neneknya. Itu yang saya dapat informasi, nggak tahu benar atau nggak, agak sulit sih, kata Bung Binder. Kendati demikian, Bung Binder berharap Hinoke bisa bergabung ke timnas Indonesia. Saya harap Hinoke bisa dinaturalisasi, kita tunggu aja kepastiannya, sambungnya. Di tengah rumor ini, Mauresmo Hinoke menulis sebuah pesan seolah menyinggung perihal proses naturalisasi yang terancam gagal. Banyak hal bisa terjadi dalam sebulan. Percayalah pada Tuhan, tulis Hinoke dilansir tvonnews.com melalui Instastory Mauresmo. Unggahan tersebut mendapat reaksi dari Jens Raven. Sang striker timnas Indonesia U19 itu terlihat menyematkan akun Instagram Hinoke. Sebagai informasi, Mauresmo Hinoke adalah pemain yang lahir di kota Breda, Belanda pada Februari 2005. Pemain berpostur 178 cm ini berposisi sebagai winger kiri dan bermain untuk FC Dordrecht U21.